shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Send me your message. Send me your message. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Salam sejahtera Jemaat Every Nation Makassar dan saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sungguh sukacita yang besar dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Ada pengumuman hari ini. Kita akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 23 Desember 2020 melalui Facebook Live dan akan dilanjutkan dengan fellowship melalui Zoom. Saudara-saudara, tidak terasa kita berada di bulan Natal, bulan Desember. Dan bulan Desember identik dengan hadiah. Terkadang kita menginginkan hadiah dari orang-orang terdekat kita. Dan terlepas dari hadiah yang kita inginkan, mari kita mengingat ada hadiah terbesar, terindah, dan terbaik yang pernah diberikan kepada kita umat manusia. Dan dialah juru selamat kita, yaitu Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Dengan mengingat hadiah yang terindah, terbaik, dan terbesar ini, mari saya mengajak kita semua pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti firman-Nya dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita bersama-sama tinggikan Dia, Raja Damai yang telah turun ke dalam dunia. Amin. Raja Damai lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Semua makhluk datang menyembahnya. Haleluya, haleluya. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya
hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam pelukan Raja damai, datang sujud sembah Dia. Anak Allah, sambut kelahirannya. Raja damai telah lahir. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam pelukan Raja damai, datang sujud sembah Dia. Anak Allah, sambut kelahirannya. Raja damai telah lahir di Betlehem, telah lahir di Betlehem, telah lahir di Betlehem. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Segala kehormatan hanya bagi Engkau. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Karena begitu besar kasih Engkau bagi dunia ini Tuhan. Hingga Engkau mau datang bagi kami. Membersihkan setiap dosa-dosa kami. Bersyukur pada Engkau Tuhan. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. For His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God
percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya pada setiap perkataan Engkau. Firman Engkau Tuhan. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Katakan. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. They shall have eternal life. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Anak Domba yang bertahta dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Segala puji-pujian bagi Engkau. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang kembali di seri Firman Tuhan, The Gospel Explained. Hari ini adalah minggu terakhir, haleluya. Akhirnya kita pun akan menyelesaikan seri Firman Tuhan yang paling panjang, 22 minggu selama tahun ini. Hari ini kita ada di seri kelima, The Gospel Expressed, sekaligus seri terakhir dari seri kita yang kita ambil dari kitab Roma. Saudara dapat menebak kita berada di pasal berapa dari kitab Roma hari ini? Amin. Yaitu Roma pasal 16. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dari Roma pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membaca di sini. Bapak Ibu juga bisa membaca di rumah. Saya juga ada tampilkan di layar. Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Aku meminta perhatian terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang juga bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku.
Salam kepada Ampliatus yang kukasihi di dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepadamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami datang kembali di hadapan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus menolong kami setiap kami di tempat ini. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, tolong kami meteraikan firman-Mu, berikan kami anugerah agar kami bisa menaati firman-Mu dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mengundang Roh Kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pasal terakhir dari kitab Roma, Paulus menyebutkan 36 orang dalam pasal ini. 8 dari mereka bersama Paulus dan sisanya berada di Roma. Paulus menyebutkan 27 laki-laki dan 9 perempuan. Dan dia juga menyebutkan ada 2 rumah tangga dan 3 gereja rumah ditambah beberapa saudara lain yang tidak disebutkan namanya. Dan ada 2 wanita lain. Nah, sebagian besar dari nama-nama itu adalah non-Yahudi. Yang mencerminkan populasi gereja yang sebagian besar bukan Yahudi di Roma. Dan kebanyakan adalah budak, orang merdeka serta wanita merdeka. Banyak orang yang selalu mengabaikan pasal 16 ini. Ini adalah kata-kata salam yang paling luas, intim, dan khusus dari semua ucapan salam dari surat-surat Rasul Paulus yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat
bahwa Paulus adalah orang yang suka berteman. Dia tidak mencoba untuk menjalani kehidupan yang terisolasi. Dia memiliki teman di dalam Tuhan dan dia menghargai mereka. Mari kita belajar dari Roma pasal 16, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Kita bisa menggarisbawahi beberapa hal penting. Yang pertama ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, Roma 16 ayat 1 dan 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, siapakah sebenarnya Febe? Kemungkinan besar Febe adalah orang yang membawa surat ini dari Korintus ke Roma. Nama Febe itu sendiri adalah salah satu nama Dewi Diana, dan ini menunjukkan bahwa Febe adalah mualaf dari orang kafir, bukan seorang wanita Yahudi. Dikatakan di sana bahwa Febe adalah seorang hamba atau pelayan, diakonos dalam bahasa Yunani, dari gereja di kota asalnya Kenkrea. Memang kurang jelas apakah Febe menjabat sebagai diakonos atau apakah dia hanya seorang pelayan gereja biasa. Tetapi satu hal yang jelas, Paulus menekankan pelayanan dari Febe ini. Kata diakonos sepertinya sudah digunakan pada saat surat ini ditulis. Tetapi apakah itu digunakan untuk perempuan? Itu kita kurang tahu. Itu tidak pasti. Tetapi yang pasti ini digunakan untuk Febe. Jadi Febe adalah seorang diakonos atau diaken. Hamba, pelayan. Nah, surat pujian adalah hal umum di zaman Rasul Paulus pada waktu itu. Kata-kata Paulus di sini merupakan surat yang seperti itu kepada Febe. Febe adalah orang kafir non-Yahudi yang menjadi percaya. Yang kedua, ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi Aristobulus. Dikatakan di sana bahwa salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Mungkin adalah budak. Mungkin mereka ini adalah budak daripada Aristobulus atau pembantu rumah tangga. Karena Paulus sendiri tidak menyambut Aristobulus. Meskipun Aristobulus adalah nama yang umum, ada kemungkinan bahwa Aristobulus yang disebutkan di dalam ayat ini adalah cucu dari Herodes Agung dan saudara dari Agripa I. Yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sana salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Mungkin saja Filologus dan Yulia adalah suami dan istri, atau bersaudara, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mereka adalah budak dalam rumah kaisar. Dan saudara lihat, pada akhirnya Paulus berkata seperti ini di ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saudara, ciuman kudus merupakan salam kasih sayang yang umum pada waktu itu. Ini mengungkapkan pengampunan dan kesatuan di dalam Kristus. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita bisa melihat dengan jelas pesan dari pasal 16 dari kitab Roma ini. Ketika Rasul Paulus mulai menyebutkan orang-orang dalam pasal ini, mulai dari Febe, seorang kafir non-Yahudi, Andronikus dan Yunias, orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi percaya atau telah menjadi Kristen sebelum Paulus. Para budak di rumah Aristobulus, termasuk Filologus dan juga Yulia, budak di rumah kaisar. Ada orang Yunani di sana, ada Romawi, ada orang-orang Yahudi, ada laki-laki, perempuan, budak, dan orang merdeka. Mereka semua memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin mereka semua ini bisa ada dalam satu komunitas? Itulah gereja di Roma. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih,
Mari kita memulai firman Tuhan hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai dan setelah itu Bapak Ibu boleh mengampuni saya. Judul kita hari ini adalah Kesatuan dalam Gereja. Apa yang bisa kita pelajari adalah kesatuan terjadi ketika gereja mengubah budayanya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah budaya kita? Satu-satunya cara untuk mengubah budaya adalah dengan membuat lebih banyak budaya. Sebagai gereja, mari kita melihat beberapa budaya yang harus kita bangun di dalam kehidupan bergereja kita. Yang pertama, ada di sana budaya berpengharapan. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, kita bisa melihat Allah adalah sumber damai sejahtera kita. Sudah selayaknya kita berharap hanya kepada Allah dan bukan yang lain. Di Roma 15 ayat 12 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Di ayat 13, Roma 15:13 firman Tuhan mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, 400 tahun Allah diam, tidak ada nubuat, tidak ada yang berbicara atas nama Tuhan setelah Maleaki. Tapi saudara, Allah berdiam diri bukan berarti Allah tidak hadir. Allah berdiam diri bukan berarti Allah absen. Allah selalu melakukan sesuatu. Allah bahkan mengutus Mesias. Inilah pengharapan kita yang paling agung. Yesus Kristus Tuhan kita adalah pengharapan kita. Pengharapan yang sesungguhnya bukan pada pemimpin politik kita, bukan pada keuangan kita, bukan pada yang lain, tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu kita harus menuntun orang lain kepada pengharapan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, di manakah kita menggantungkan harapan kita hari ini? Atau kepada siapakah kita berharap? Siapakah yang menjadi harapan kita? Kepada siapakah kita menggantungkan harapan kita? Apakah kepada pemimpin politik kita? Apakah kepada kekuatan finansial kita? Apakah kepada jabatan dan reputasi kita? Apakah kepada tingkat kerohanian kita? Semuanya tidak. Harapan kita harusnya hanya bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Ibrani 10 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada di antara kita hari ini yang kehilangan pengharapan, ingatlah akan firman Tuhan ini. Berpegang teguhlah kepada pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang menjanjikannya setia. Saudara, pemimpin politik kita mungkin bisa mengingkari kita, bisa mengingkari janjinya terhadap kita, atasan kita, suami kita, dan siapapun mungkin bisa mengingkari janjinya kepada kita. Tetapi tidak bagi Allah. Dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Jadi mari kita membangun budaya yang pertama di dalam kehidupan kita, yaitu budaya berpengharapan. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, budaya yang kedua yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita adalah budaya melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia tidak mengajarkan kita budaya melayani. Dunia mengajarkan kita agar kita berusaha lebih banyak, berbuat lebih banyak, menjadi lebih baik agar kita diperhitungkan dan bisa dilayani oleh dunia.
Ingat baik saudaraku, melayani bukanlah supaya kita menjadi lebih baik, lebih dikenal, atau agar lebih dihormati. Kita melayani agar bisa membawa orang lain kepada Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Dan kalau kita mengatakan kita adalah murid-murid Kristus, kita pun datang bukan untuk dilayani. Kita ada untuk melayani, membawa orang-orang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam Roma 16 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saudara, Trifena dan Trifosa mungkin saja mereka itu bersaudara. Kedua nama tersebut itu berasal dari satu kata kerja, yaitu trufau, yang berarti hidup dengan indah dan mewah. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 5. Di sana Yakobus menegur orang-orang yang hidup dengan mewah, yang menghamburkan uang, yang hidup dalam kemewahan. Di sana dia menegur mereka. Dan arti nama Trifena dan Trifosa seperti itu. Tetapi di sini Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mereka, firman Tuhan mengatakan di situ, kita baca di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasih yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Mungkin mereka orang-orang kaya, tetapi mereka tidak hidup seperti itu. Mereka sekarang membanting tulang untuk pelayanan Tuhan. Yakobus 5 ayat 5 dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Yakobus menegur orang-orang kaya pada waktu itu. Tetapi marilah, baik itu orang-orang kaya, orang-orang yang berkelebihan, seperti kita lihat dalam Trifena dan Trifosa, mereka bekerja untuk pelayanan Tuhan, mereka membanting tulang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah yang harus kita miliki. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kita harus membangun satu budaya, yaitu budaya melayani. Ayat 13 di Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, siapakah sebenarnya Rufus? Siapakah sebenarnya Rufus? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin masih ingat Simon orang Kirene. Bapak Ibu mungkin masih ingat Simon orang Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus ketika Yesus terjatuh. Mari kita lihat di Markus 15 ayat 21. Di sana dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, sesuatu telah terjadi kepada Simon orang Kirene. Ketika Simon orang Kirene ini bertemu dengan Yesus, bukan hanya telah terjadi sesuatu dalam hati Simon orang Kirene ini. Ini adalah transformasi yang telah terjadi. Ini adalah pewahyuan yang telah diberikan. Ini adalah regenerasi. Kita tidak tahu situasinya seperti apa. Tidak diceritakan apakah Simon sempat berbicara atau bercerita dengan Yesus sebelum membantu memikul salibnya. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang jelas, Simon menceritakan hal ini kepada keluarganya. Simon melayani keluarganya. Dan Rufus adalah salah satu bagian dari gereja di Roma. Ini amazing saudara. Ini luar biasa saudara. Simon orang Kirene melayani keluarganya ketika dia bertemu dengan Yesus hanya untuk memikul salib. Ketika Yesus terjatuh. Saudara, jangan pernah menganggap enteng situasi yang terjadi di sekitar kita. Apapun situasinya, selalu saja kita harus mengarahkan setiap orang kepada Yesus Kristus. Mungkin ada orang-orang yang begitu menyegalkan di sekitar kita. Ada orang-orang kita ketemu dan menyegalkan kita. Tapi kita harus ingat baik-baik, setiap situasi kita selalu mengarahkan setiap orang kepada Yesus Kristus. Bagi Simon orang Kirene ini, mungkin tragedi bagi dia. Ketika dia dipaksa memikul salib.
Hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun situasi ini telah mengubah hidupnya dan keluarganya. Saya kurang tahu seberapa jauh Simon Kirene ini mengenal Yesus. Saya juga kurang tahu. Mungkin hanya ini yang dia tahu. Ketika dia bertemu Yesus, tidak ada yang dia tahu. Mungkin hanya ini yang dia tahu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Mungkin hanya itu yang dia tahu. Saudara, itulah yang dia ceritakan kepada anak-anaknya, termasuk Rufus. Ingat ini, untuk orang tua dan juga termasuk saya, tidak ada legacy yang lebih besar. Benar, kita bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Benar, kita bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita. Benar, kita bisa menyediakan bagi mereka. Tetapi tidak ada legacy yang lebih besar kecuali memberikan tongkat estafet imanmu kepada generasi berikut. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bukan hanya Rufus, tetapi ibunya juga. Simon benar-benar melayani keluarganya. Kita baca lagi Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Paulus mengatakan. Simon orang Kirene tidak hanya melayani anaknya, Rufus, tapi dia juga berbicara kepada keluarganya. Dia melayani keluarganya, termasuk ibu dari Rufus, istrinya sendiri. Biarlah ibu-ibu menemukan di sini ladang besar untuk hati yang indah dari perhatian penuh kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada para ibu. Ibu Rufus melayani Paulus. Bagi Paulus, ibu Rufus adalah juga ibunya. Saya ulangi, biarlah ibu-ibu di sini menemukan ladang besar untuk hati yang indah dari perhatian penuh kasih yang telah diberikan Tuhan kepada para ibu di tempat ini. Bahwa setiap ibu-ibu memperluas keibuannya, keibuan mereka bukan hanya di lingkaran keluarga mereka sendiri, tetapi kepada semua orang percaya dan terutama kepada semua pekerja untuk Kristus. Saya percaya Tuhan akan mengingat itu. Saya bisa memberikan kesaksian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya ingat waktu saya bulan lalu ada tim ke Toraja untuk misi. Saya juga ikut di situ. Misi ke Toraja pada bulan November bulan lalu. Kami hanya bertiga untuk pergi ke Toraja. Tapi saudara, hanya bertiga tetapi bagasi mobil di belakang full, penuh. Penuh dengan apa? Ada begitu banyak kiriman dari Makassar untuk saudara-saudara kita yang ada di Toraja. Dan para ibu ini di dalam jemaat ini tidak ketinggalan. Saya melihat ada ibu-ibu yang seperti Ibu Rufus di dalam jemaat ini. Mobil penuh dengan kiriman. Ada ibu yang memberikan obat-obatan. Ada ibu yang memberikan makanan untuk dimakan di Toraja. Ada ibu yang memberikan perlengkapan dapur seperti sabun cuci piring dan lain-lain. Saya melihat ada ibu-ibu di dalam jemaat ini yang begitu peduli dengan pelayanan, apalagi pelayanan pemberitaan Injil. Saya melihat hati yang luar biasa. Dan saya bisa memberikan kesaksian ini kepada kita semua hari ini. Harus seperti itulah budaya kita. Budaya untuk melayani. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita membangun budaya melayani. Sebagai seorang kepala keluarga,
sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai seorang pekerja, guru, dokter, ASN, sebagai seorang pebisnis dan lain-lain. Biarlah melalui pelayanan saudara, saudara akan membawa banyak orang kepada Yesus Kristus. Itulah budaya yang harus kita bangun di dalam gereja. Yang pertama, budaya berpengharapan. Yang kedua, budaya melayani. Dan yang ketiga adalah budaya menghormati. Mungkin hari ini saudara bertanya, mengapa saya ada di sini bersama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, dan lain-lain. Kenapa saya ada di dalam jemaat ini dengan begitu banyak latar belakang yang berbeda? Dan mungkin saudara bertanya, apakah Allah menganggap saya penting? Apakah Allah peduli dengan saya? Dengar baik, Allah bahkan mengenalmu semasih engkau di dalam kandungan ibumu. Dia mengenal namamu, bahkan sehelai rambut pun tidak diizinkannya jatuh tanpa sepengetahuan dia. Dia mengetahui jumlah rambutmu. Allah sangat peduli kepada setiap orang. Roma 12 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus membangun budaya menghormati. Kita tetap akan selalu menghormati satu dengan yang lain, meskipun kita tidak menerima apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saat ini sangat sulit. Di waktu-waktu sekarang sangat sulit saat ini orang saling menghormati. Lihat saja di sosial media. Saat ini di mana setiap orang saling menjatuhkan. Saya tahu ini tidak mudah. Bagaimana ketika saudara dikhianati? Bagaimana ketika saudara disakiti? Apakah saudara tetap menghormati? Tidak gampang. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kita membangun budaya untuk menghormati. Bagaimana ketika melihat orang lain terlambat dalam satu pertemuan? Atau berlambat-lambat? Apa yang akan saudara katakan kepada mereka? Dan bagaimana kalau kita sendiri yang terlambat? Mungkin kita akan mempunyai banyak alasan untuk membenarkan diri. Marilah kita membangun budaya untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Kolose 3:12 firman Tuhan mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita membangun budaya untuk menghormati satu dengan yang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah budaya bersatu. Roma 16 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dikatakan supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan. Mereka ini bisa saja dari dalam jemaat, bukan dari luar. Kita harus menghindari orang-orang seperti ini. Sebaliknya kita harus membudayakan kesatuan. Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.
Di ayat 30, Paulus melanjutkan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi kita harus menghindari perpecahan, bukan hanya karena ada orang lain yang mungkin membawa perpecahan, tetapi kita harus sebisa mungkin kita tidak menghasilkan perpecahan. Salah satu adalah gosip. Kita menghindari yang namanya gosip. Tidak gosip, tidak bergosip. Ketika kita menghadapi orang lain, kita berbicara mengenai masalah atau kita akan berbicara mengenai solusi. Seringkali ketika kita menghadapi orang lain, yang kita bicarakan adalah masalah-masalah. Dan kita tidak berbicara mengenai solusi-solusi. Mari kita bangun budaya. Bukan mencari masalah. Tetapi kita mencari solusi. Jangan curhat kepada orang lain. Kalau bukan kamu cari solusi. Jangan menceritakan masalah. Kalau bukan untuk mencari solusi. Jangan pernah curhat kepada orang lain, apalagi di sosial media. Kita harus datangi orangnya, bicara dengan mereka. Katakan kepada mereka, saya tersinggung waktu kamu bilang ini dan itu sama saya. Saya tidak merasa nyaman dan lain-lain. Jangan curhat di sosial media. Tapi kita berbicaralah kepada mereka. Kalau mereka menyakiti kita. Kalau mereka menyinggung kita, berbicara dengan mereka, datangi mereka karena mereka adalah saudara kita. Kita jangan curhat di sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Itu bukan tempat curhat. Kalau ada yang menyinggung kita, kalau ada yang mengatakan sesuatu kepada kita dan kita tidak nyaman, kita berbicara kepada mereka. Kita datangi mereka dan berbicara dengan baik-baik. Bukan kita curhat di tempat lain. Roma 16 ayat 25. Ini yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan di sana sebagai satu-satunya Tuhan. Dia adalah Tuhan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebagai Allah yang bijaksana, Dia adalah pembuat rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tuhan layak atas semuanya. Bukan hanya karena siapa Dia, tetapi karena semua yang telah Dia lakukan. Melalui Yesus Kristus, anaknya yang Dia kasihi. Akhir kata, semua yang kita lakukan, menaruh pengharapan kita kepada Dia, melayani satu dengan yang lain, menghormati setiap orang, dan hidup dalam kesatuan. Semua ini ditujukan hanya kepada satu pribadi, yaitu Allah yang agung. Bagi Dialah selama-lamanya kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Pertanyaan pertama mungkin adalah, di mana atau kepada siapa harapan saya bergantung? Itu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, siapa yang dapat saya layani untuk dapat mengarahkan mereka kepada Kristus? Kita membangun budaya untuk melayani. Pertanyaan ketiga bagi kita, apakah saya cepat menghormati atau cepat menilai dan mengkritik? Bagaimana supaya saya menjadi orang yang menghormati? Itu pertanyaan penting bagi kita agar kita bisa membangun budaya untuk menghormati. Dan yang keempat, bagaimana saya menanggapi
Ketika seseorang mulai berbicara buruk tentang orang lain, apakah saya berhenti, melanjutkan, atau saya menambahkan? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua yang kita lakukan, semua itu hanya untuk kemuliaan Dia. Hanya Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah oleh kemampuan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa kami memiliki pengharapan yang benar-benar hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami bisa melayani satu dengan yang lain di dalam rasa takut akan Engkau. Biarlah kami bisa menghormati satu dengan yang lain, dan biarlah kami bisa hidup dalam satu kesatuan sebagai satu jemaat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Untuk setiap orang yang mendengarnya, biarlah Engkau memberkati dan Engkau menguduskan kebenaran-Mu. Engkau memberikan kemampuan agar kebenaran-Mu memerintah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan, dan saya percaya bahwa ketika Tuhan menuntut kita untuk membudayakan bagaimana kita melayani, bagaimana kita punya hati yang terbakar untuk supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semakin banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus, kita mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan. Kita mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dan saya percaya hati kita adalah untuk itu semua. Karena itulah kita ada di sini bersama-sama untuk membangun bersama-sama. Kita membangun budaya ini bersama-sama, termasuk budaya untuk melayani dan termasuk budaya untuk memberi. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita memberikan persembahan kita, dan saya percaya bahwa Allah yang agung akan mendengar dan melihat isi hati kita. Mari kita berdoa untuk offering kita. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga biarlah kami memiliki hati yang benar-benar mau mendukung pekerjaan pelayanan-Mu, hati yang benar-benar mau mendukung penginjilan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami percaya ada hati yang sungguh-sungguh untuk itu Tuhan. Kami berdoa untuk offering kami, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami. Biarlah Engkau memberkatinya untuk dapat dipakai, digunakan untuk pekerjaan pemberitaan Injil Engkau. Berkatilah setiap hati yang memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Bapak Ibu, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub selalu tercurah di dalam kehidupan kita semua. Biarlah hari ini berkat-berkat itu melimpah di dalam kehidupan
kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai itu. Biarlah berkat-berkat itu melimpah dalam kehidupan kita sekarang ini dan seterusnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus selalu memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah kita telah selesai dan selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. For God so loved the world that He gave His Son.